nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan sukacita, dengan kondisi yang sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari tanggalkan segala pergumulan, masalah atau apapun yang ada di pikiran kita saat ini. Mari kita siap untuk menyembah Allah kita yang kudus. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari ambil waktu teduh saudara di hadapan Tuhan. Bawalah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi anak domba Allah. Bagi Yesus Kristus Tuhan yang diberitakan. Mari kita tinggikan, kita agungkan Dia, kita elok-elokkan Allah kita yang kudus. Bagimulah segala pujian dan hormat, segala kemuliaan dan kuasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya.
ajaib. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal selamanya. Bahkan Kau curahkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai hidup kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi Dia. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Hormat dan syukur kami bagi Kau Allahku selama-lamanya. Bagi Dia. Haleluya. Dinamai syukur bagi Dia. Segala kemuliaan. Oh, haleluya. Yes. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa kasih Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Amin. Kasih setianya besar dalam hidup kita. Kasih setianya dahsyat dalam hidup kita. Mari nyanyikan, mazmurkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
kasih buat kasih setiamu Tuhan. Pengorbananmu, kematianmu, kebangkitanmu. Oh, itu kasih yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Diagungkan selamanya. Kaulah Raja atas segalanya. Kaulah Raja atas hidup kami. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya biar hidup kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak pernah sendiri. Karena ada Roh Kudus yang membimbing kehidupan kami dan menuntun kami Tuhan. Sampai kepada kekekalan. Terima kasih Yesus. Dapat ku banggakan semua.
saat kami gak mampu memegang tangan Tuhan, biar tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang kami. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah saat selamaku. Yesus, 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 pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Sembah Dia. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulihkan gereja-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu Bapa. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kau ditinggikan, Yesus Kau dimuliakan. Haleluya, haleluya. Oh, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, ada bersama dengan kami. Holy Spirit, Pulihkan kami gereja-Mu. Holy Spirit. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan Roh Kudus lawat umat-Mu. Yesus, pulihkan gereja-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu. Berhembuslah Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Sama-sama katakan, terima Roh Kudus. Urapilah kami dengan minyak Roh Kudus.
Dia akan memulihkan kita. Rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Panggil nama Yesus. 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 Yesus, pulihkan gerejamu. Selamat. Holy Spirit God. Sembah Dia. Izinkan Roh Kudus melawat kita. Rasakan Dia sedang menjamah hati kita. Dia sedang memulihkan kita. Bebaskan roh, bebaskan roh. Jangan pedulikan kiri kananmu, Dia sedang berurusan dengan engkau. Oh, mengalirlah Kau Roh Kudus, melawat kami umat-Mu. Pulihkan kami gereja-Mu, pulihkan kami gereja-Mu Tuhan. Oh, yes. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit God, in this place. Holy Spirit, oh, bekerjalah Kau Roh Kudus, lawat kami Tuhan, lawat kami gereja, mengalirlah Kau Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati hadirat Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus.
Engkau ada di tengah-tengah kami sedang bekerja memulihkan kami. Tidak ada satupun yang sanggup memulihkan kami selain pribadi Roh Kudus. Bekerja Engkau terus Tuhan. Bekerja Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Bapak buat hadirat. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengenal pribadi Roh Kudus lewat firman-Mu. Kuasai tempat ini, kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Roh Kudus jamah mereka. Bicara Engkau dalam roh mereka. Urapi guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu bisa ke ruangan Surabaya. Puji Tuhan. Saudara, mohon maaf suara saya agak sedikit parau. Karena memang sepanjang minggu ini cukup melelahkan saudara ya. Sangat melelahkan, ada banyak pelayanan. Sampai hari Jumat kemarin itu saya cukup capek sekali. Pagi pelayanan di penjara, agak sorean itu pelayanan di Jakarta saudara. Tapi lewat Zoom, malamnya pimpin doa di tempat ini. Akhirnya gak kuat juga saudara, suaranya parau kayak gini. Saya harap nanti masuknya ke ini tidak parah saudara. Tapi untuk melayani Tuhan kita harus lakukan yang terbaik saudara. Saya kalau melayani Tuhan saya tidak pernah setengah-setengah saudara. Ya, setiap malam kita doa nyembah. Saya lihat ada beberapa orang yang mengalami pengalaman supranatural. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami kelepasan. Bahkan ada anak-anak juga, saya kaget ada anak-anak kita saudara, ya masih SD, mereka mengalami Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Wah luar biasa saudara, saya dengar kesaksian ini, saya percaya Roh Kudus itu terus ingin bekerja lewat hidup kita saudara. Ya, saya harap suara saya jelas ya suara saya ya. Oke saudara, pada pagi hari ini tema yang ingin saya bawakan adalah, tolong ditayangkan. Ya, hidup dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen tidak terlalu melibatkan Roh Kudus di dalam dirinya. Dan mereka merasa tidak terlalu butuh Roh Kudus. Sebenarnya ini tipu muslihat iblis saudara. Karena apa? Bapa itu sudah ada di sorga dan Tuhan Yesus ada di sorga. Dan yang sekarang ini bersama dengan kita itu ada Roh Kudus saudara. Kalau kita sebenarnya hidup dipimpin Roh Kudus, kita akan dihindarkan akan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ketika kita mau bersekutu dengan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti kita akan belajar apa itu Roh Kudus dan bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Ini kalau nggak bisa ya, maaf. Oke, kita akan baca ada 2 ayat yang ingin saya bagikan saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Setelah dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan saudara. Nah, ketika dia dibangkitkan, dia masih hidup di dunia, masih ada di dunia selama 40 hari saudara. Sebelum dia naik ke sorga. Selama 40 hari Tuhan Yesus masih menyatakan dirinya kepada murid-murid, kepada banyak orang. Setelah dia dibangkitkan dari kematian. Dan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan,
Sebab Yohanes membaptis dengan air. Baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Jadi kalau kita menyatakan diri bertobat, terima Yesus, kita dibaptis. Lambang dari meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama kita dikuburkan dan kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Itu baptisan. Makanya orang kalau belum bertobat gak boleh dibaptis. Jadi baptisan itu adalah deklarasi bahwa kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan itu ada 3 saudara. Pertama baptisan air itu lambang dari pertobatan. Yang kedua itu baptisan Roh Kudus. Ya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti kita akan belajar bagaimana dipenuhi Roh Kudus dan kenapa perlu dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga ada baptisan api. Apa itu baptisan api saudara? Baptisan yang memurnikan hidup kita, memurnikan motivasi kita, memurnikan karakter kita, supaya kita semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Allah, memiliki karakter Kristus. Makanya jangan heran ketika saudara mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara mulai merasakan, kok rasanya kok makin berat ya, masalah kok semakin berat ya. Saudara, itu sebenarnya Tuhan sedang melakukan baptisan api. Tuhan sedang murnikan hidup kita saudara. Tapi jangan takut, ketika saudara dan saya mengalami baptisan api, Tuhan kasih kekuatan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita melalui semuanya itu, dan kita akan berkemenangan. Kalau kita bisa melalui semuanya itu, kita memiliki karakter Kristus, maka Tuhan akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan percayakan karunia, Tuhan percayakan berkat, supaya apa? Supaya hidup kita ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali orang mundur di sini saudara. Padahal kalau kita lewati itu semua, maka kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau bahasa aslinya di situ dibilang gini saudara, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan roh. Tuhan ingin kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus saudara? Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi strategi iblis dalam hidup kita. Perhatikan ini saudara, perhatikan ini baik-baik. Tuhan itu ingin kita berkemenangan sampai kita masuk ke dalam surga. Itu targetnya Tuhan. Tetapi iblis berusaha menarik kita melakukan apa saja supaya kita masuk neraka. Itu targetnya iblis. Iblis itu sebenarnya gak pusing saudara mau kaya, mau miskin, mau terkenal, tidak terkenal, mau sehat, sakit. Bagi iblis itu tidak penting saudara. Gak penting. Kalau kekayaan bisa membuat engkau masuk surga, masuk neraka, dia akan berikan kekayaan. Kalau sakit penyakit bisa membuat engkau masuk neraka, dia akan berikan sakit penyakit saudara. Kalau kemiskinan bisa membuat engkau kecewa sama Tuhan, membuat engkau kepahitan sama Tuhan, sehingga engkau memberontak sama Tuhan, dia akan kasihkan sakit penyakit. Tetapi kalau kekayaan bisa membuat engkau jadi sombong, lupa diri, gak peduli Tuhan, dia akan kasih tuh. Kita harus mengerti dulu konsep ini. Tuhan ingin kita membawa kita masuk surga. Iblis ingin membawa kita masuk neraka. Kenapa kita perlu dibaptis Roh Kudus? Kenapa kita harus senantiasa dipenuhi Roh Kudus? Setiap hari kita berjalan hidup dengan banyak pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan.
kita bergaul dengan siapa, kita bekerja apa, kita menikah dengan siapa, kita mau melakukan apa, kita mau meresponi bagaimana. Di depan kita ini ada banyak pilihan demi pilihan. Dan tidak sedikit pilihan itu dibuat oleh iblis. Dibuat oleh iblis. Makanya jangan cepat-cepat menilai, orang ini kaya diberkati Tuhan, orang ini sukses diberkati Tuhan, orang ini miskin menderita dikutuk Tuhan. Belum, tentu. Bisa jadi dia miskin karena serangan kuasa kegelapan. Bisa jadi dia sakit-sakitan karena serangan kuasa kegelapan. Supaya apa? Dia kepahitan sama Tuhan, dia memberontak sama Tuhan. Sehingga iblis punya tempat untuk menggeret dia masuk neraka. Kenapa kita perlu pimpinan Roh Kudus? Ketika kita berjalan setiap hari, kita tahu mana yang Tuhan sediakan, mana yang iblis sediakan, mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Dan kita dimampukan untuk memilih, oh ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita itu masuk dalam rencana Tuhan. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya iblis. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberi mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di sini, kalau kita ambil bahasa aslinya, bukan kaya, saudara. Berkelimpahan di sini adalah high quality life. Hidup yang penuh dengan kualitas. Kualitas apa? Kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Yesus. Jadi jemaat harus clear dulu di sini. Kita harus ngerti dulu ini. Berarti kita harus miskin? Tidak. Kalau memang Tuhan anggap engkau siap untuk kaya, Tuhan akan kasih kekayaan. Betul. Kalau memang Tuhan anggap engkau sudah cukup kuat untuk bisa hidup benar dengan terkenal, dengan punya banyak harta, Dia akan kasih. Tetapi justru seringkali kenapa Tuhan gak kasih? Karena Tuhan tahu kalau saya kasih ini kekayaan, dia jadi sombong, dia jadi lupa diri, bahkan dia lupa Tuhan. Dia bisa hidup dalam dosa, sehingga tidak jarang kita temukan berkat yang Tuhan kasih seringkali dipakai oleh manusia untuk melukai hati Tuhan. Dipakai untuk apa? Untuk berzina. Dipakai untuk apa? Untuk narkoba. Dipakai untuk apa? Menyakiti hati Tuhan. Makanya fokus kita gak usah fokus bagaimana kita kaya, gak usah fokus bagaimana kita terkenal. No, fokuslah mempersiapkan kapasitas hati kita supaya kita punya kapasitas hati yang siap untuk diberkati. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan mulai ayat 32, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu, makan, minum, pakai, akan ditambahkan. Kekayaan itu bonus, bukan tujuan. Mari kita memahami bagaimana cara kerjanya Tuhan. Kalau Tuhan anggap engkau sudah siap, Tuhan akan kasih. Untuk itu, supaya kita tidak masuk dalam tipu muslihat iblis ini, supaya kita tidak masuk dalam perangkap iblis ini, Efesus 5 ayat 8 katakan, tetapi hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mau bawa kita kemana. Siapa itu Roh Kudus, saudara? Roh Kudus itu merupakan salah satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Kita punya Tuhan itu Tritunggal. Tritunggal itu gimana? Mungkin saudara susah untuk memahami. Saya kasih analogi yang sangat sederhana, saudara. Walaupun analogi ini tidak sempurna.
Ya karena Allah itu nggak mungkin kita bisa selami dengan pikiran, betul? Allah itu maha besar saudara. Jangan saudara pikir Tuhan itu seperti pribadinya saya kayak gini, enggak. Allah itu maha besar. Alkitab katakan seluruh alam semesta ini diciptakan di dalam Dia, ada di dalam Dia. Dia maha besar. Jadi kalau pun Tuhan bukakan pribadinya kepada kita, itu masih bagian kecil saudara. Jadi untuk memahami Allah Tritunggal secara sempurna tentu tidak bisa. Tapi Tuhan kasih analogi bagaimana cara memahami Allah Tritunggal. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan manusia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Ada gambaran Allah dalam hidup kita. Apa gambaran itu? Manusia punya tubuh, manusia punya jiwa, manusia punya roh. Betul? Oke? Kapan saya free natal disebut sebagai free natal? Ketika tubuh, jiwa, roh saya menyatu. Betul? Kalau tubuh saya tanpa roh, itu namanya mayat free natal. Betul? Kalau roh saya sama tubuh saya tanpa jiwa saya, itu namanya free natal apa? Gendeng. Betul? Oke, jadi tubuh tidak sama dengan jiwa. Jiwa tidak sama dengan roh. Dan itu bisa dibedakan. Oke? Tetapi menyatu. Allah Tritunggal seperti itu. Bapa itu roh. Rohnya maha besar. Maha besar. Jiwanya itu Roh Kudus. Tubuhnya, harusnya Yesus itu tubuhnya maha besar. Tapi kalau tubuhnya Yesus maha besar, kita gak mungkin mengenal Dia. Sementara Allah itu Allah yang ingin dikenal oleh umatnya. Makanya Dia masuk ke dalam tubuh manusia sebagai manusia, sebagai Yesus. Berarti Allah itu ada berapa saudara? Ada berapa? Satu. Sama seperti Pak Gibson ada berapa? Satu. Tapi di dalam satu ini ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Gak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan jadi mayat, betul? Bukan Pak Gibson lagi. Allah seperti itu. Allah itu, makanya saya bilang tidak sempurna karena apa? Karena roh kita tidak maha besar, roh Bapa itu maha besar. Jadi kalau orang tanya Tuhannya orang Kristen ada berapa saudara? Ada berapa? Ada berapa? Satu. Clear dulu sampai di sini supaya kita memahami tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus. Oke. Roh Kudus itu adalah salah satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Pribadi. Perhatikan, pribadi. Karena dia pribadi, berarti dia memiliki kehendak. Betul? Karena dia pribadi, dia bukan robot. Bukan. Dia bukan cuman kuasa. Persis kayak kita. Pribadinya Pak Gibson, pribadinya Bagus. Ada kehendaknya. Ada perasaannya. Ada pikirannya. Ide-idenya. Jadi ketika kita dipimpin Roh Kudus, berarti kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Roh Kudus. Menyelaraskan perasaan kita dengan perasaannya Roh Kudus. Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang lebih tahu kita harus kemana melangkah. Dia yang lebih tahu apa yang harus kita putuskan dalam hidup kita. Makanya saya sering kalau berdoa saya selalu berkata Roh Kudus tolong. Untuk saya bisa mengerti ini. Kalau saya lagi ngelayanin orang saya bilang Roh Kudus bukakan tentang orang ini. Nanti Tuhan bukakan itu. Di hati kita dia berbicara. Orang ini kayak gini loh. 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 Iblis tahu ini.
Makanya dia buat kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus. Akhirnya orang datang ke dukun, orang datang ke paranormal. Iblis itu kan cuma bisanya meniru, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, dia tiru yang palsu, saudara. Dia gak bisa menciptakan. Dia gak bisa. Bapa kasih Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa hidup berkemenangan. Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Ada banyak sebenarnya, tapi saya coba rangkum. Kalau saya bahas semua, sampai nanti malam gak selesai, saudara. Gak selesai. Tapi saya rangkum hal-hal yang penting. Apa sebenarnya yang dilakukan Roh Kudus dalam manusia? Yang pertama, Roh Kudus itu menuntun kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3b dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan, kalau sampai saudara dan saya mau percaya Yesus, bukan karena kita hebat. Bukan. Itu Roh Kudus yang membuat dalam hati kita, ada Yesus Tuhan. Ada Yesus Tuhan. Percaya sama Yesus. Jadi sebenarnya orang Kristen itu gak perlu kristenisasi. Gak perlu. Sehebat apapun kita bicara ke orang, kalau Roh Kudus tidak jamah hidupnya, gak mungkin dia percaya Yesus. Gak mungkin. Jadi kalau Roh Kudus sudah jamah kita, dia buat kita percaya Yesus, hargai. Ada banyak orang di luar sana, mau dijelasin kayak apapun mereka gak ngerti-ngerti. Itu artinya anugerah Tuhan belum turun dalam hidup mereka. Bukan tidak, belum. Makanya keselamatan itu, kita sebagai anak Tuhan itu anugerah. Bukan karena hebat, bukan. Kalau sampai saudara dan saya ada di tempat ini, saat ini, mendengarkan khotbah ini, karena Roh Kudus ingin saudara diselamatkan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kalau sampai kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus yang membuat. Responi itu. Responi. Memang seringkali karena kita lahir dari keluarga Kristen, kita pikir, ya karena saya orang tua Kristen, maka saya jadi Kristen. Orang kayak gini belum tentu selamat, saudara. Belum tentu. Kalau dia gak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia tidak akan selamat. Makanya kenapa baptisan itu dilakukan dewasa. Supaya dia betul-betul menyadari mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dia memutuskan, iya saya mau bertobat, saya mau tinggalkan hidup lama, saya mau percaya sama Yesus, baru dibaptis. Itulah alasannya kenapa baptisan itu harus dilakukan dewasa. Sampai orang itu betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Selama dia belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, dia gak boleh dibaptis. Karena baptisan itu merupakan deklarasi bahwa saya percaya sama Yesus. Deklarasi di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, di hadapan orang lain, dan terhadap diri sendiri. Seperti proklamasi ke saudara. Jadi peranan Roh Kudus apa? Membuat kita percaya Yesus. Bersyukur kalau saudara percaya Yesus, bersyukur. Itu bukan karena kita ganteng, bukan. Banyak orang jauh lebih ganteng di luar sana. Itu bukan karena engkau cantik, pintar, kaya. Bukan, di luar sana banyak orang lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya. Tapi mereka berusaha percaya Yesus. Mereka gak mampu memahaminya. Gak mampu. Kalau sampai saudara bisa berkata, engkau Tuhanku, itu karena Roh Kudus yang memampukan itu, saudara. Ini yang membuat saya bangga menjadi anak Tuhan. Saya coba bayangkan seandainya saya waktu belum bertobat saya mati. Selamanya saya harus di neraka. Ada banyak momen-momen dalam hidupku saya hampir mati, saudara. Ada banyak sekali. Saya bayangkan kalau dulu saya mati sebelum saya terima Yesus sungguh-sungguh. Sebelum saya bertobat. Saya gak bisa bayangkan selama-lamanya saya di neraka. Karena itu kalau Tuhan berbicara hari ini dalam hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan bertobat.
Karena inilah waktunya Tuhan melawat kita. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan beritahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, Roh Kudus itu Dia ajari kita firman. Saya waktu baru bertobat saudara, saya suka baca Alkitab. Saya tahu itu Roh Kudus yang buat. Saya bertobat tidak dilayanin orang. Saya bertobat sendiri saudara. Artinya terima Yesus sendiri baru dibimbing orang saudara. Tapi sebelum saya dibimbing orang, setiap saya baca Alkitab itu saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, nanti ini loh penjelasannya, ini penjelasannya, ini penjelasannya. Terus saya ke gereja, saya dengar khotbah, loh kok persis dengan apa yang Roh Kudus buat di hati saya ya. Baca Alkitab, loh kok persis ya. Karena saya punya kebiasaan dulu sampai sekarang pagi-pagi itu saya doa, habis itu saya baca Alkitab bisa berpasal-pasal. Ketika saya baca Alkitab tiba-tiba ada perikop, ada ayat, Tuhan sampaikan ini loh pesanku buat kamu. Dia kasih tahu saudara. Saya catat kadang dulu ya, saya catat. Pas saya dengar khotbah di gereja loh, kok persis dengan apa yang saya dapat. Saya percaya saudara pernah alami itu, betul? Saudara pernah alami itu, betul? Siapa yang kasih tahu itu? Roh Kudus. Ketika saudara mengalami lemah, saudara bingung, tiba-tiba saudara diingatkan firman sama Tuhan. Dan ketika saudara ingat firman itu, tiba-tiba iman saudara bangkit, tiba-tiba semangat saudara bangkit, tiba-tiba sukacita saudara bangkit. Itu siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Kepintaran tidak akan mampu membuat orang bisa mengerti firman Allah. Gak mungkin. Bahkan sekolah teologi tidak mampu membuat kita bisa mengerti firman Tuhan secara benar. Tapi ketika engkau dipimpin Roh Kudus, Tuhan bukakan. Bukan cuman kebenaran yang Dia bukakan. Dia katakan, Dia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Halo? Saya minggu lalu khotbah. Apa yang saya alami saat ini? Tuhan sudah kasih tahu kepada saya tahun 2001. Apa yang terjadi pada beberapa orang di gereja ini saat ini, Tuhan sudah kasih tahu beberapa waktu sebelumnya. Saya sudah sampaikan kepada mereka. Siapa yang kasih tahu itu? Roh Kudus. Sebenarnya kita nggak butuh dukun saudara. Kalau engkau bisa berjalan dengan Roh Kudus, apa yang mau terjadi di depan, kalau memang Tuhan anggap engkau harus tahu, Dia akan bukakan kepadamu. Wow, luar biasa Roh Kudus saudara. Minta itu. Dia akan menuntun kita. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Bapa. Saya tadi katakan Bapa itu maha besar, tak terselami. Banyak orang berusaha mengutak-atik tentang Bapa saudara. Gak nutut otak mereka, kadang ada yang gila saudara. Tetapi ketika Roh Kudus bersekutu dengan Roh Kudus, Tuhan kasih tahu ini loh Bapa itu. Coba perhatikan dalam 1 Korintus 2:10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Perhatikan, Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Kalau engkau curiga sama pasanganmu, bilang Roh Kudus selidiki segala sesuatu tentang dia, bukakan. Saya mau kasih tahu, kalau engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan bukakan. Anak-anak di rumah kami itu saudara, apa saja yang mereka sembunyikan, Tuhan pasti bukakan. Pasti bukakan. Maka saya nggak takut. Uang saya buat di mana, rumah itu nggak saya, kamar kami itu nggak pernah saya kunci saudara. Nggak pernah. Karena Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan dia katakan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Gini, Allah itu tidak membukakan dirinya kepada kita sepenuhnya. Ya. Bahkan dia sembunyikan kadang dirinya. Kehendaknya dia sembunyikan. Dia tidak akan kasih kepada sembarangan saudara. Makanya banyak orang gak mungkin, susah sekali mengenal Tuhan. Tapi ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, Tuhan kasih tahu ini loh Bapa itu. Wow. Ini loh isi hatinya Bapa itu dalam hidupmu. Ini loh kehendak Bapa itu. Makanya jangan heran kalau saudara dengar ada hamba Tuhan bilang gini, saya dengar suara Tuhan. Halo?
Roh Kudus yang nyampaikan. Saya berkali-kali. Satu saat ada seorang anak gadis datang ke tempat saya. Dia curhat. Belum lama dia masih kenalan, saya bilang gini. Kamu udah tidur ya sama mantan pacarmu ya? Saya bilang. Kaget dia saudara. Dia nangis. Lu kok Kak Afri tahu? Saya bilang saya bukan dukun. Tapi Roh Kudus buat dalam hati saya. Dia selidiki segala sesuatu. Tapi jangan jadikan pendeta jadi dukun ya. Kalau Tuhan gak bukakan ya jangan dibuat-buat. Oh Tuhan bicara padahal tidak gak bicara. Oh saya hati-hati saudara itu. Saya hati-hati. Jangan tiba-tiba kita tanyalah sama Pak Pendeta. Paling dia tahu. Kalau Tuhan gak mau buka dia gak buka. Tapi kalau memang waktunya dibuka. Tanpa kau tanya pun Tuhan akan kasih tahu. Ada beberapa jemaat di tempat ini. Saya sudah sampaikan. Bagaimana ketika Tuhan berbicara dan itu terjadi dalam hidup mereka. Itu Roh Kudus. Saya tertarik dengan Amsal ini saudara. Perhatikan ini. Kalau saudara mengerti tentang hal ini luar biasa saudara. Dia katakan gini. Kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Dia sengaja rahasiakan rencananya dalam hidup kita. Kadang dia rahasiakan kehendaknya. Tetapi dikatakan kemuliaan raja-raja. Saudara, itu adalah menyelidiki segala sesuatu. Kalau kita bisa selidiki dan kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, disitulah hidup kita mulia saudara. Perhatikan. Sebelum terjadi tsunami di Aceh saudara. Salah satu anak rohani saya bilang gini dulu. Kak Fri, waktu kami doa. Saya melihat ada lautan itu nuai airnya panjang. Waduh mengerikan dia bilang. Penglihatan apa itu? Saat itu belum ada tsunami saudara. Belum tren tsunami saudara. Anak rohani saya. Tiba-tiba saudara. Gak sampai 2 bulan itu kalau salah. Tsunami Aceh terjadi. Siapa yang kasih tahu? Tuhan. Rahasia Tuhan dibukakan saudara. Saudara bayangkan kalau rahasia Tuhan dibukakan dalam hidupmu. Keputusan-keputusan kita nggak ada yang salah, nggak ada yang salah kawin, nggak ada yang salah bisnis, nggak ada yang salah saudara. Karena Roh Kudus akan tuntun. Bahkan ketika saya ketemu istri saya, pertama kali ketemu Tuhan bilang ini calon istrimu. Waduh, saya kaget. Tapi betul terbukti. Saya nggak tambah-tambahin, dan saya buktikan. Ketika saya mau di Tulungagung, 7 tahun sebelum saya ke Tulungagung, Tuhan sudah kasih tahu. Kamu nanti akan ke Tulungagung. Dan kamu akan saya pertemukan dengan seorang pengusaha. Dan dia yang menopang hidupmu. Betul. Tuhan pertemukan saya dengan Pak Bambang pemilik tempat ini dan kita dikasih gratis pakai ini. Mari saudara, bersekutulah dengan Roh Kudus. Dia akan bukakan rahasianya dalam hidupmu. Dia akan bukakan. Dia akan kasih tahu apa menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Roh Kudus menginsafkan manusia. Dikatakan seperti ini saudara. Perhatikan. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini. Kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus bilang. Sebelum dia disalibkan. Saya akan pergi. Dan itu jauh lebih berguna bagi kamu. Kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan saudara. Jangan ragukan. Bahkan kematiannya pun dia sudah tahu. Dia sudah tahu saudara. Hanya Tuhan yang bisa tahu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika Allah kau pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau saudara, suamimu gak bertobat, jangan cerewetin. Kamu pakai ilmu apa? Nyerewetin suamimu, nyerewetin istrimu, nyerewetin anakmu. Kalau Roh Kudus gak jamah, dia gak mungkin bertobat. Loh terus kayak mana kau? Dia selingkuh, dia mabuk-mabukan. Biarkan aja. Cukup datang sama Tuhan bilang, Roh Kudus jamah dia. Lakukan apa
yang kau pandang baik dalam dirinya. Selesai. Nanti Roh Kudus akan lakukan sesuatu. Apakah dia kecelakaan, apakah dia sakit, atau dia tiba-tiba insaf bertobat. Banyak hal. Saya ambil contoh. Suatu saat saya melayani seorang anak SMA yang hamil di luar nikah. Anak SMA, hamil di luar nikah. Dia non-Kristen. Dia non-Kristen. Dia udah stres saudara. Kemana ini pacarnya? Gak tahu. Kabur saudara. Itu saat itu di Jombang. Saat itu saya masih belum bertobat, tapi sudah ada niat bertobat saudara. Masih niat. Belum bertobat, masih ada niat bertobat. Saat itu saya mau transisi dari Jombang mau ke Tulungagung, mau ke Malang saudara, mau kuliah. Saya ambil Alkitab saya kasih sama dia. Saya bilang sama dia, ini terserah kamu mau baca atau tidak. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Baca saja. Tapi saran saya baca dari Injil Yohanes. Tak tunjukkan ini Yohanes. Baca saja saya bilang. Habis itu saya ke Malang. Saudara tahu? 2 tahun kemudian, atau enggak sampai 2 tahun lah, 1 tahunan. Saya balik ke Jombang saudara. Saya ingin tahu kondisi orang ini. Saya kaget. Itu pacarnya sudah bersama dengan dia. Sudah satu rumah. Dan sudah punya anak lagi. Saya bilang gimana ceritanya nih? Pacarnya cerita gini. Pacarnya ini lari ke Bengkulu atau ke Lampung saya lupa. Lari ke Lampung. Satu saat di Lampung dia. Ketika dia agak stres atau apa. Dia masuk ke gereja. Ketika dia masuk ke gereja saudara. Dia dilawat Tuhan. Ketika dia dilawat Tuhan. Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Lalu ada perempuan di Jombang. Kau harus bertanggung jawab. Lalu apa yang terjadi? Dia pulang. Anak yang di kandungan dia itu meninggal. Saya termasuk yang menguburkan. Jadi sebelum saya ke Malang meninggal dan saya kuburkan saudara. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk mereka bersatu. Karena anaknya itu udah meninggal. Ternyata di Lampung atau di Bengkulu dia dilawat Tuhan dan dia kembali ke Jombang. Dan mereka nikah secara Kristen. Jadi kalau istrimu, suamimu, anakmu rewel saudara. Gak terkontrol. Engkau omeli model apa? Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu masih puji Tuhan. Masih ada nyantol dikit di otak. Yang repot masuk telinga kanan mendal. Betul? Ada yang pernah kayak gitu? Angkat tangan. Ada yang garut-garut kepala aku lihat. Tapi begitu Roh Kudus jamah saudara. Dia nangis tersungkur. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menginsapkan orang saudara. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi istri-istri yang cerewet. Jangan lagi bapak-bapak yang mengeluh. Aduh istriku kok kayak gini ya. Doakan. Datang sama Tuhan. Roh Kudus. Lakukan apa yang kau pandang baik bagi dia. Dan kasihani dia. Cukup. Roh Kudus akan menjamah dia nanti. Yang terakhir saudara. Roh Kudus memberikan kuasa supaya kita bisa menjadi saksi. Saya sudah bahas minggu lalu ini banyak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksinya bagaimana saudara? Roh Kudus itu yang mengubahkan hidup kita. Saya dulu yang suka main judi, jadi gak suka karena Roh Kudus ubahkan. Saya dulunya yang suka rokok, jadi gak suka. Saya dulu yang sukanya pornografi, jadi gak suka. Dan karakter-karakter dulu yang arogan, yang apa, Roh Kudus ubahkan. Sampai akhirnya orang bisa melihat perubahan nyata lewat hidup kita. Dan kita bisa cerita dan menjadi saksi. Saya diubahkan oleh Tuhan. Kalau saya bisa diubah oleh Tuhan, engkau pun bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma sekedar berbahasa roh saudara. Engkau bahasa roh tapi tempelengin istri itu bukan Roh Kudus saudara, itu roh kuda saudara. Halo. Halo. Engkau bahasa roh tapi engkau selingkuh itu bukan Roh Kudus saudara. Roh Kudus itu membuat kita semakin hari semakin kudus. Namanya juga Roh Kudus. Semakin apa? Kudus. Kalau tidak semakin kudus,
Berarti bukan Roh Kudus, itu Roh Kudus. Makanya saya percaya beberapa orang dari antara kita pernah mengalami. Kok saya tiba-tiba berubah ya? Kok saya sudah gak tertarik lagi ya mabuk? Kok saya sudah gak tertarik lagi ya judi? Kok saya gak tertarik lagi ya yang ini narkoba apa? Kenapa ya? Sampai kita bingung toh. Saya mau kasih tahu. Itu karena Roh Kudus yang buat. Roh Kudus. Karena itu kalau ada satu kelemahan dalam dirimu, engkau berjuang, semakin kau berjuang semakin gagal. Semakin kau berusaha tinggalkan dosa, semakin kau terikat dosa. Setiap hari bilang, Roh Kudus, mampukan saya lepas dari dosa ini. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, aku mau tinggalkan dosa ini. Mampukan aku, kasih aku kekuatan. Ada banyak lagi sebenarnya. Dia itu penghibur. Ketika engkau sedih, engkau galau, jangan curhat di Facebook. Halo, apalagi doa di Facebook. Sampai pendiri Facebook sudah bilang, aku ini bukan Tuhan yang menjawab doamu. Aku buat Facebook untuk tempat hiburan, bukan untuk tempat doa di kamar. Berapa banyak orang doa di kamar, saudara? Di Facebook. Kalau engkau galau, stres, datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku stres, hibur saya. Roh Kudus, aku bingung, tuntun saya. Tuntun, kasih tahu bagaimana. Roh Kudus, saya bingung bagaimana ini. Begitu kau keluar rumah, tiba-tiba engkau ketemu dengan orang yang kau tidak pernah bayangkan. Ternyata orang itu menolong hidupmu, saudara. Halo? Siapa yang kirim itu? Roh Kudus. Saya banyak lihat itu dalam hidup saya. Satu saat saya gak punya uang. Tiba-tiba ada orang yang baru saya kenal. Saya kenal dia cuman paling gak sampai 4 jam. Saya ketemu dia. Habis itu dia pergi gak tahu kemana. Cuman kami sudah tukaran handphone, saudara. 2 tahun sejak kenalan itu dia SMS saya, saudara. Pak Pri masih ingat saya. Siapa ya? Roy. Roy yang mana? Roy banyak. Yang dulu Pak Pri jemput di bandara. Saat itu ada acara di Tulungagung. Pak Pri yang jemput, temannya Pak Daniel Alexander. Oh iya. Loh, kenapa Pak? Gimana kabar? Masih ingat saya, terima kasih. Gini Pak Pri, sorry. Saya di sedikit berkat, boleh minta nomor rekening. Lah. Waduh, ini SMS yang paling saya suka, saudara. Boleh minta nomor rekening, dia bilang. Ya bolehlah, saya kasih langsung. Siapa yang gerakkan? Siapa yang gerakkan? Roh Kudus. Saya saja udah lupa dia. Udah lupa. Saudara tahu, kita membangun Ngujang. Itu 130 juta. Itu dari Korea. Dan sampai detik ini saya nggak tahu wujud orang yang ngasih itu siapa. 130 juta saya nggak tahu siapa yang ngasih itu. Saya tanya juga sama yang nunjukkan ke saya juga nggak tahu. Siapa yang gerakkan, saudara? Roh Kudus. Kalau engkau punya masalah, jangan curhat sama teman yang bisa dipercaya supaya didoakan, bolehlah. Tapi kalau sesumbar apalagi di Facebook, saudara, aduh. Saya kadang kalau lihat orang curhat di Facebook, ampun deh, ampun. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau engkau curhat di Facebook, cuman ada dua respon orang. Yang pertama, apa? Mensyukuri. Syukur. Yang kedua, alah paling siapa, cuek. Gak peduli. Gak peduli. Saudara harap yang menyakiti hati saudara itu itu membaca gitu ya. Oh malah dijarak kita, saudara. Betul gak? Malah dipanas-panasin, saudara. Mari saudaraku ya. Bagaimana agar kita dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, sudah lahir baru. Sudah lahir baru atau bertobat.
Dan untuk bertobat pun butuh Roh Kudus juga, saudara. Nah, ini. Ya, makanya kalau Roh Kudus jamah, kita ingatin kita, jangan melawan. Jangan pura-pura nggak dengar, responi. Semakin kau responi, dia akan bukakan banyak hal. Dan kita akan semakin dipenuhi dia. Dan dia mampukan kita hidup kudus, saudara. Dan kita berjalan bersama dia. Tapi kalau kita nggak mau bertobat ya nggak bisa, saudara. Yang kedua, saudara harus rindu. Tuhan hanya kasih itu kepada orang yang rindu, saudara. Sejauh mana saudara rindu? Saya lihat beberapa jemaat kemarin selama 10 hari setiap malam doa, nyembah, doa, merindukan Roh Kudus, dan beberapa dilawat Roh Kudus, saudara. Waduh, karena rindu. Kalau kau nggak rindu nggak mungkin. Dia hanya kasih kepada yang rindu, saudara. Karena kalau nggak rindu kita, saudara tidak akan hargain. Yang ketiga, memintanya dengan iman. Yang keempat, terima dengan iman. Minta, percaya ketika engkau minta itu dia akan kasih. Dia akan kasih. Makanya ketika di jamaah kita, jangan berpikir-pikir, waduh jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak, jangan-jangan iya. Otak kita mulai main, saudara. Terima dengan iman. Saya termasuk orang yang sangat logik, saya susah sekali kepenuhan Roh Kudus dulu, saudara. Tapi setelah saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, oh gini toh. Dan beda, saudara, beda. Ada sebuah kekuatan dari dalam yang membuat kita berani melawan dosa. Berani untuk berkata tidak kepada dosa. Ayat terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka saudara meminta Roh Kudus memenuhi saudara? Amin. Mari minta. Itu yang memampukan kita hidup benar. Saudara, kekuatan kita nggak mampu kita hidup benar. Daging kita ini menuntut kita hidup dalam dosa. Daging kita ini memaksa kita untuk menikmati dosa. Kalau bukan karena Roh Kudus nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Daging kita ini menuntut kita yang enak-enak, saudara. Nggak suka doa, nggak suka baca Alkitab, nggak suka ke gereja, nggak suka pelayanan. Itu daging kita. Karena daging kita sudah dibelenggu dosa. Tetapi ketika Roh Kudus itu masuk, wow, dia buat kepada kita kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk baca Alkitab, kerinduan untuk melayani Tuhan, saudara. Itu Roh Kudus yang buat. Mari minta. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Roh Kudus, kau hadir di sini. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sama-sama katakan, ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan api Roh Kudus. Penuhi kami dengan pribadi-Mu Roh Kudus. Ku buka hati, ku
umatmu dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus penuhi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bagi saudara yang ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Yang membaptis Roh Kudus bukan saya. Alkitab katakan Yesus sendirilah yang baptis. Kita hamba Tuhan hanya berdoa meminta supaya Roh Kudus memenuhi saudara. Tidak ada satupun pendeta yang bisa membaptis dengan Roh Kudus, tidak ada. Hanya Yesus. Tuhan Yesus baptis umatmu dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Yesus, baptis umatmu dengan Roh Kudus. Baptis umatmu dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi, penuhi, penuhi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya minta pelayan perjamuan maju. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Syarat menerima perjamuan kudus pertama, dia sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara layak mendapatkan ini. Yang kedua, bebas dari kebencian. Kalau engkau masih ada benci, dendam, bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni dia, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan jangan membenci lagi. Tuhan berkati perjamuan. Saya akan kami melayani pada perjamuan. Kuduskan, sucikan di tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
hati. Sebagai pengakuan iman kita sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Kau Yesus. Kuasa-Mu Kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangan supaya pelayan perjamuan bisa melayani. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua, masih ada yang belum, boleh coba. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku melayani. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib. Bilur-bilurnya yang menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita serahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Seluruh hidupnya Dia sudah berikan bagi kita sebagai bukti kasih-Nya. Dia mengasihi saudara dan saya. Sekalipun saudara jatuh dalam dosa, Dia tetap mengasihi. Dia Allah kasih. Dia pribadi kasih. Percayalah Dia mengasihi kita. Kau tidak pernah sendiri. Kalau kita ada sampai saat ini, itu bukti dari kasih setia Tuhan. Mari kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah yang kudus, darah yang suci. Darah domba tidak mampu menghapus dosa. Darah domba hanya menutup dosa sementara. Tetapi darah Yesus yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah, hanya darah itu yang sanggup menghapus dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan buat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti daun kesumbar, Dia akan buat putih seperti bulu domba. Ketika engkau datang sama Tuhan, menyerahkan hidupmu, percaya kepada Yesus, dan berbalik dari jalan-jalanmu, darahnya yang kudus itu menyucikan dosa kita. Darahnya yang kudus, dosa kita sudah diselesaikan. Jangan mau lagi terintimidasi oleh iblis dan berkata engkau orang berdosa.
Dosa kita sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita terima ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku. Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku. Bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku. Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku. Bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami tahu Kau mengasihi kota ini. Kau mengasihi penduduk kota Tulung Agung. Firman-Mu katakan Roh Kudus yang akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman yang akan datang. Karena itu kami berdoa buat kota ini, buat penduduk kota ini. Lawat penduduk kota ini. Celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dari kota ini. Berkati kota ini Tuhan. Berkati kota Tulung Agung, berkati pemerintahan Tulung Agung Tuhan. Kami bawa mereka semua di hadapan-Mu. Mereka hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua jajaran pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif Tuhan. Jamah mereka dan juga legislatif. Jamah mereka. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam membuat kebijakan demi kebijakan. Roh Kudus tuntun mereka. Segala rancangan-rancangan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami mengasihi mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Tuhan jagai lindungi mereka. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana. Seperti Engkau memberkati Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, dan juga memberkati Yusuf. Pakai mereka untuk menjadi berkat di kota ini, di pemerintahan kota ini Tuhan. Terima kasih. Pulihkan ekonomi kota ini. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan dalam nama Yesus. Berkati kota ini Tuhan. Berkati keamanan kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di kota ini, biar kami bisa menjadi berkat. Kami bersyukur. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Roh Kudus tuntun kami di dalam setiap keputusan-keputusan kami, di dalam tindakan-tindakan perkataan kami, di dalam respon kami Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami tidak terjebak kepada tipu muslihat iblis. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah lindungi
dari mara bahaya kecelakaan, dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu. Sungguh kami serahkan umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini. Anugerah Tuhan menjagai, melindungi, memelihara mereka. Bawa mereka semakin mengenal, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah mereka. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang dimanapun. Kami berdoa Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Sungguh kami serahkan semua perusahaan Pak Bambang ke dalam anugerah Tuhan. Bahkan Barata yang Engkau berkati sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi Engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Rohnya ada dalam diri kita. Dia akan menuntun dan memberkati kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai tulis tentang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.